teman-teman, jadi kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan video yang bertemakan tentang rumah adat. Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, sehingga oleh karena itu Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki toleransi dan ramah yang tinggi. Kita akan membahas 5 rumah adat, yaitu rumah gadang, rumah joglo, rumah tongkonan, rumah selaso, dan rumah limas. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video kami. Selamat menyaksikan. Rumah adat Joglo berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Filosofi: terdapat 4 tiang di tengah rumah yang berukuran lebih tinggi untuk menopang atau menyangga atap. Keempat tiang ini biasanya disebut dengan sokoguru. Filosofi dari keempat tiang adalah gambaran kekuatan dari 4 penjuru mata angin. Oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa berlindung di rumah Joglo dapat menghindari ketika ada bencana datang. Pintu di tengah rumah. Rumah adat Joglo yang berasal dari Jawa ini memiliki 3 pintu utama. Tata letak pintu ini melambangkan kupu-kupu yang sedang berkembang dan berjuang di dalam sebuah keluarga besar. Selain itu, filosofi dari pintu rumah yang ada di tengah adalah keterbukaan dan kedekatan antara penghuni rumah dengan tamu. Ruang gedongan. Di dalam rumah adat Joglo ini biasanya terdapat ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat perlindungan, tempat kepala keluarga mencari ketenangan batin, tempat beribadah, ruang istirahat, kamar pengantin yang baru menikah, ataupun kegiatan sakral lainnya. Memiliki teras luas. Biasanya rumah adat Joglo memiliki teras luas dengan ukuran yang cukup luas dan memiliki fungsi tersendiri, sama seperti rumah adat Jawa Tengah lainnya. Fungsi teras yang luas untuk melakukan interaksi sosial seperti silaturahmi antara penghuni rumah dengan masyarakat lain. Memiliki pagar mangkok. Berbeda dengan pagar rumah tradisional, pagar pada rumah Joglo tidak terbuat dari bilah bambu. Pagar rumah Joglo yang biasa disebut pagar mangkok ini berasal dari tanaman perdu dengan ketinggian kurang dari 1 meter. Penggunaan pagar mangkok ini memiliki makna agar interaksi antar tetangga atau masyarakat lebih mudah terjadi dan terjalin dengan baik. Sejarah. Rumah Joglo merupakan sebuah simbol yang menunjukkan status sosial masyarakat Jawa zaman dulu. Maka dari itu, meski dikenal sebagai rumah orang Jawa pada zaman dulu, tidak semua masyarakat Jawa mampu membangunnya. Orang yang mampu memiliki rumah Joglo adalah masyarakat yang status sosialnya tinggi dan kemampuan ekonominya lebih. Hal itu dikarenakan bahan yang digunakan untuk membangun rumah Joglo adalah kayu jati, yang kualitasnya sangat bagus dan harganya mahal. Selain itu, biaya pembangunannya juga tinggi karena waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan rumah Joglo sangat lama. Maka tidak heran apabila zaman dahulu hanya raja, bangsawan, dan orang kaya yang mampu membangun rumah Joglo. Asal rumah adat Tonggronan berasal dari Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah rumah adat Tonggronan. Tonggronan sendiri berasal dari kata tongkon yang berarti menduduki atau tempat duduk. Disebut seperti pada awal, rumah adat ini dijadikan sebagai tempat berkumpulan para bangsawan tanah Toraja untuk berdiskusi. Rumah adat Tonggronan terbuat dari filosofi rumah adat Tonggronan. Rumah adat Tonggronan terdiri dari 3 lapisan yang berbentuk segi empat. Bentuk segi empat ini melambangkan 4 kehidupan manusia yang terdiri dari kelahiran, kehidupan, kemajuan, dan kematian. Segi empat yang dipakai juga mempunyai simbol arah mata angin, yaitu timur, barat, selatan, dan utara. Rumah adat Tonggronan yang pertama, bangunan berbentuk pohon pipit, atap berbentuk perahu, patung kepala kerbau, ornamen unik, 4 warna dasar, tanduk kerbau di depan rumah, konstruksi tanpa paku. Bentuk rumah adat Tonggronan. Rumah adat Tonggronan memiliki bentuk rumah panggung persegi panjang dengan atap menyerupai perahu menggunakan burita. Bagian atap hunian juga terbuat dari daun nipah
nipah dan kelapa serta mampu bertahan hingga 50 tahun lamanya jika perawatannya dilakukan dengan benar. Fungsi rumah adat tongkronan. Tongkronan berfungsi untuk rumah tinggal, kegiatan sosial, upacara adat, serta pembinaan kekerabatan. Bagian dalam rumah dibagi 3 bagian, yaitu bagian utara, tengah, dan selatan. Ruangan di bagian utara disebut tanggalok yang berfungsi sebagai ruang tamu, tempat anak-anak tidur, serta tempat meletakkan sesaji. Rumah adat Selaso berasal dari Kepulauan Riau. Fungsi rumah Selaso yaitu untuk musyawarah atau rapat secara adat. Ciri dari rumah adat Selaso yaitu jumlah susunannya lebih dari 1 tingkat. Lalu ada rumah adat Selaso Jatuh Kembar, ini memiliki selasar atau dalam bahasa lokal disebut selaso. Lalu pada bagian selaso posisinya lebih rendah dibandingkan dengan ruang tengah sehingga tampak jatuh. Lalu ada jumlah selasar itu sendiri tidak hanya 1 melainkan 2. Karena selaso yang jatuh ada 2 maka disebut selaso jatuh kembar. Cara rumah adat Selaso Jatuh Kembar yaitu rumah adat khas Riau yang berupa balai Selaso Jatuh. Balai atau rumah adat ini difungsikan sebagai tempat berkegiatan bersama, sebagai tempat pertemuan, tetapi tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar dikenal juga dengan sebutan balai penobatan, balai rungsari, balai karawatan, dan sebagainya. Dulu bangunan ini sangat ramai karena kerap digunakan oleh warga untuk melaksanakan acara-acara adat lokal, seperti musyawarah, penobatan kepala adat, untuk rapat perihal desa, dan bahkan untuk melaksanakan upacara adat. Filosofi rumah adat Selaso yaitu rumah adat Selaso dihiasi dengan ukiran lebah bergantung atau ombak-ombak, di mana ombak-ombak tersebut memiliki makna agar semua orang bisa hidup seperti lebah yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk rumah adat Selaso Jatuh Kembar yaitu seperti panggung dan memiliki tiang berjumlah genap dengan tinggi sekitar 1 hingga 2,5 meter yang terdiri dari 4 persegi panjang yang dibuat dari kayu-kayuan seperti kayu kulim, kayu tembesu, kayu rasak, dan kayu pinak. Rumah adat Limas. Rumah adat yang berasal dari Sumatera Selatan dan juga peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Rumah ini juga ada di daerah Palembang dan juga Malaysia, yaitu daerah Johor, Selangor, dan Terengganu. Ciri-ciri rumah limas: berbentuk limas dan memiliki 5 tingkatan. Ukuran minimal 15 x 30 meter hingga 20 x 60 meter. Punya ukiran khas dari daerah Palembang yang ada di bagian kusen jendela dan ruang pembatas antar kamar. Fungsi dari rumah limas adalah untuk tempat acara pernikahan dan acara adat. Filosofi rumah limas. Rumah limas memiliki 5 tingkat dan juga filosofi yang mendalam. Yang pertama, pagar tenggalung, yang biasanya digunakan untuk menerima tamu dan juga memiliki keunikan yaitu orang luar tidak bisa melihat orang dalam dan orang dalam bisa melihat orang luar, dan tanpa memiliki dinding dan juga ruangan yang luas. Yang kedua, jokan, tempat berkumpul diperuntukkannya bagi anggota keluarga pemilik rumah laki-laki. Tingkat ketiga digunakan untuk tamu undangan khusus ketika pemilik rumah memiliki hajatan. Tingkat keempat digunakan khusus untuk orang yang memiliki hikatan dan juga yang orang dihormati. Dan tingkat kelima disebut dengan gegajah, digunakan untuk menerima orang-orang penting dan juga berkedudukan tinggi, serta memiliki hubungan darah dengan pemilik rumah. Sejarah rumah limas. Rumah limas merupakan rumah adat atau tradisional Sumatera Selatan yang diyakini sebagai salah satu peninggalan kebudayaan Kerajaan Sriwijaya. Rumah limas mulai dikenal sebagai rumah tradisional sejak zaman Kesultanan Palembang, dan belum diketahui secara pasti kapan awal rumah limas dibangun. Bentuk dari rumah limas: berbentuk seperti limas dan memiliki lantai yang bertingkat yang disebut dengan brengkalis atau kicing. Rumah dengan gaya panggung dan terbentuk dari kayu karena disesuaikan dengan karakter kayu dan juga kepercayaan di daerah sana, serta jenis kayu yang dipilih juga unik serta unggul dan hanya tumbuh di daerah ibu kota Palembang. Rumah gadang berasal dari Minangkabau. Fungsi rumah gadang: yang pertama, tempat tinggal; 2, simbol status sosial; ketiga, tempat pertemuan keluarga; keempat, warisan budaya; kelima, tempat ibadah. Ciri khas rumah gadang: yang pertama, atap melengkung yang tinggi biasanya terbuat dari icuk atau sirap, membentuk lengkungan yang tinggi dan seringkali berakhir dengan ujung yang menjulang tinggi. Yang kedua, konstruksi berbentuk persegi panjang. Rumah gadang memiliki bentuk bangunan persegi panjang dengan dinding-dinding yang tinggi.
Yang ketiga, terdapat ruang terbuka di bawah atap yang disebut anjuang yang digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Yang keempat, dinding-dinding rumah terbuat dari kayu dengan ukiran yang rumit dan indah, seringkali menggambarkan motif-motif alam atau simbol-simbol budaya. Yang kelima, rumah gadang biasanya terbagi menjadi beberapa ruangan yang berbeda, termasuk ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan tempat ibadah. Filosofi di balik rumah gadang mencakup banyak aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Salah satunya adalah konsep adat matrilineal di mana rumah diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Desain atap melengkung rumah gadang diyakini melambangkan tanduk kerbau yang merupakan simbol berkelimpahan dan kekuatan. Selain itu, ruang terbuka di bawah atap melambangkan kesetaraan dan kebersamaan dalam masyarakat Minangkabau. Ukiran-ukiran pada rumah gadang juga mengandung makna simbolis dan motif-motif yang mewakili kepercayaan dan nilai-nilai budaya masyarakat tersebut. Oke, sekian video yang dapat kami tampilkan. Nah, jadi Indonesia ternyata memiliki banyak suku dan budaya yang berlimpah di Indonesia ini. Nah, contohnya salah satunya tadi kita jelaskan tentang adalah rumah adat. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita juga harus melestarikan dan menjaga apa yang ada, yang berasal dari nenek moyang dan dari leluhur kita. Nah, jika tidak, budaya-budaya itu akan terkikis oleh zaman dan juga hilang karena peradaban zaman yang semakin maju. Contohnya juga ada banyak kasus-kasus, misalkan negara lain mengklaim budaya kita atau mengambil budaya kita. Itu adalah hal yang memang kita tidak inginkan, tapi kita membiarkannya saja. Jadi rasa kepedulian kita kurang ya. Kita juga harus mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun itu bukan budaya kita, tapi itu adalah budaya Indonesia dan kita adalah warga Indonesia. Jadi kita harus berani dalam melestarikan dan menjaga budaya tersebut. Sekian, terima kasih.